It's your time to party and get down like before. It's your time to party and get down like before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Apa itu? Intro dulu, lur. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. Ini gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang menonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke lur, kali ini Nanang MRK sudah kedatangan produk terbaru dari Orbit, yaitu Telkomsel Orbit Star A1. Ini katanya bisa jadi racun untuk sedulur semuanya yang pengen jajan Orbit paling murah. Apakah ini bisa jadi jawabannya? Sebelumnya disclaimer dulu bahwa saya tidak dibayar sama sekali oleh Telkomsel Orbit Star A1 ini. Dan saya akan memberikan review saya sejujur-jujurnya, seobjektif mungkin ya dulur ya, tentang Orbit Star A1 ini lur. Jadi kemarin saya ditantang oleh marketingnya, Mas Nanang mau bikin video seperti apa gitu kan. Saya mau bikin video yang objektif dan lengkap soal review Orbit Star A1 ini dulur. Kalau menurut dulur semuanya video ini terlalu panjang, silahkan pergi ke menit-menit ini. Saya sudah rangkumkan di sini semuanya part-part yang ada di video ini dulur. Yuk kita unboxing dulu si Orbit Star A1 nya. Gaskan. Oke lur, kalau kita unboxing di sini tertulis Orbit Star A1 internet rumah. Woi, spesifikasinya tertulis di sini ya lur, LTE Cat 4, Wi-Fi-nya 2,4 GHz dan up to 32 user. Ini cocok untuk kalian sedulur semua yang suka mabar kan berlima lah. Modem ini atau router ini mampu menampung 32 user. Di bagian bawah tertulis semua done. Mungkin artinya semua beres gitu kali ya. Untuk kalian yang menyangka ini produk dari Huawei, kalian salah. Ini adalah produknya Advan dari PT Bangga Teknologi Indonesia. Pokoknya Indo Pride ya lur ya. Yuk kita buka langsung packaging dari Orbit Star A1 nya ini lur. Kalau dibuka, ini router kita langsung disambut selamat. Anda telah berada di orbit, wah, di luar angkasa ya lur. Dan disertai langkah aktivasinya ya lur. Terus ada router Orbit Star A1 nya, ada kartu garansi 1 tahunnya, ada juga kartu bundling Telkomsel Orbit. Dan kalau kita buka bawahnya ada adaptor 12 volt 0,2 ampere. Dan saya sukanya produk Advan, paket pembeliannya lengkap lur dengan kabelan Cat 5e yang bagus dan sangat kepake sih kalau saya. Terus terakhir ada manual usernya lur. Sekarang kita buka routernya yuk. Ini routernya sih lur, kecil banget, cuman segini nih. Dan LED indikatornya teman-teman bisa lihat, ini Advan banget lur. Kalau kalian sudah pernah lihat unboxing saya yang Advan CPS Stat Hybrid Router, ini LED-nya bukan mirip lagi, memang seperti itu. Di bagian belakangnya dia nggak ada port antena eksternalnya ya lur ya. Ada port LAN-nya, terus di sini ada tombol WPS, ada tombol WiFi, terus ada untuk kita menancapkan power supply-nya. Bagian bawah ini ada SIM card-nya yang sudah terpasang ketika kita beli Orbit Star A1-nya lur. Dan di sini ada tombol reset-nya dulur. Oh ya, supaya si router Orbit Star A1 ini bisa berdiri, kita harus makein bracket ini yang ada di dalam paket pembeliannya lur, yang fungsinya untuk menutup SIM card dan menutup tombol reset. Seperti biasa, tombol resetnya memang sangat susah dijangkau ya dulur, nggak tahu kenapa. Dan impresi awal saya sih suka ya, paket pembeliannya lengkap. Terus kemudian model dan bentuknya itu memiliki ciri khas. Jadi ketika kita melihat router ini, kita sudah tahu bahwa itu pasti produknya Advan. Terus yang saya sayangkan adalah dia tidak punya port untuk antena eksternal ya dulur ya. Ini bisa jadi catatan penting yang harus dulur semua garis bawahi, terutama yang tinggal di tempat-tempat blank spot atau yang sinyalnya kurang bagus. Kita tidak bisa menambahkan antena eksternal ya dulur, apalagi sekarang zamannya Catherine. Kalian tidak bisa masang di sini secara langsung karena tidak ada port eksternal antenanya. Padahal spesifikasi Orbit Star A1 ini frekuensinya hampir lengkap banget. Dia LTE TDD di B40 alias frekuensi 2300 MHz. Kemudian LTE FDD di B1, 3, 5, dan 8. Dan HSPA juga di 900 atau 2100 MHz. Kemudian dia GSM di 900 atau 1800 MHz. Itu benar-benar nggak hampir lengkap, itu memang lengkap lur ya. Ini memang benar-benar router solusi jajan Orbit
Orbit termurah. Oke, next kita akan masuk ke bagian yang paling membosankan ketika kita punya router baru, yaitu registrasi SIM cardnya. Oke, langsung saja kita aktifasi sebelum kita mencoba performa dari Telkomsel Orbit Star A1 ini lur. Gaskan. Oke, untuk aktivasi Telkomsel Orbitnya lur, kalian perlu hidupkan dulu routernya. Kalau belum diregistrasi dia tidak akan muncul sinyalnya ya lur ya. Dan LED indikatornya akan menyala merah lur. Di sini saya tidak terhubung ke WiFi Orbit Star A1-nya ya lur ya. Saya di sini pakai WiFi di rumahku sendiri. Teman-teman bisa pakai jaringan dari HP teman-teman juga lur, langsung. Pertama-tama kita harus download dulu aplikasi My Orbit di Play Store atau di App Store ya lur ya. Oh ya, tips kalau registrasi Orbit pastikan NIK kalian belum terregistrasi ke 3 kartu Telkomsel. Ini nanti saya pakai nick dari ibuku karena kartu Telkomselku sudah terlalu banyak. Yuk kita lanjut. Oke, langsung kita buka aplikasi My Orbitnya lur. Pilih selanjutnya dan mulai. Oke, di sini kalian pilih aktivasi modem ya lur ya. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita diminta menyiapkan kartu Orbitnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Terus kemudian kita akan scan QR kode dengan mencet tombol ini. Lalu akan muncul kameranya dan langsung kita scan aja kartunya lur. Kemudian dia akan muncul seperti ini lur. Kita klik lanjutkan saja. Dan kemudian kita harus daftarkan email kita di sini. Saya sarankan memasukkan langsung email kalian ke kolom ini ya lur. Karena kalau kita daftarkan melalui platform yang ada di bawah, Google terus Apple ID dan yang lain-lain itu sandinya salah terus. Setelah diisi kemudian kita klik daftar. Terus kemudian isi sesuai ketentuan yang ada ya lur yang ini. Oh ya, untuk kombinasi passwordnya harus ada huruf kapital dan harus ada karakternya ya lur. Karakter itu seperti titik, tanda serut, tanda tanya dan yang lain-lain ya. Setelah itu klik daftar. Dan selanjutnya kita cek email kita, maka akan ada kode verifikasi yang dikirimkan oleh Telkomsel. Kita masukkan saja kode verifikasi tersebut ke aplikasi My Orbit dan klik daftar. Dan kita tunggu, maka akan muncul pendaftaran berhasil dan kita lanjutkan lur. Next step kita disuruh ngisi NIK dan nomor kakak kita lur. Setelah itu tekan lanjutkan ya, dan akan muncul pendaftaran kartu SIM berhasil. Dan kita diminta nunggu 5 menit. Kita biarkan saja, kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai prosesnya selesai. Setelah itu akan muncul modem berhasil diaktifkan. Nah, kemudian sekarang kita cabut kabel supply-nya ya lur yang ada di modemnya. Lalu kita tancapkan lagi untuk merestart modemnya. Kita tunggu dulu sampai sinyalnya muncul seperti ini lur. Nah, di dalam paket bundling di sini di dalam aplikasi My Orbitnya kita sudah dapat kuota 25 GB ya lur ya. Jadi sesuai paket bundlingnya kita dapat 150 GB tapi Orbitnya nyicil ke kita 25 GB selama 6 bulan. Fucek lah cara-cara seperti ini. Ini aku coba tes speed untuk permulaan lur. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Ini lebih bagus daripada tes speed menggunakan kartu yang sama, kartu Telkomsel Orbit di Advanced CPE Stat Hybrid Router beberapa waktu yang lalu ya lur. Artinya router ini boleh sih lur. Yuk kita coba tes untuk yang lain. Kalau untuk gaming di sini saya nyaman pakai sekali ya lur, karena pingnya stay di 50 ms dengan settingan sedang di Mobile Legends. Terus kemudian saya naikkan ke tinggi juga gak ada masalah. Kalau misal HP saya kuat ultra, ya saya yakin tidak ada masalah ya. Pingnya sama sekali tidak pernah kuning atau merah lur. Terus kemudian saya tes untuk live streaming YouTube ya lur ya. Biasanya sebelum saya live streaming OBS saya akan saya setting 4100 bitrate-nya ya dulur ya. Ini setara dengan 720 di 60 fps kalau di kamera. Dan saat live streaming saya gunakan untuk muter lagu di YouTube, browsing, streamingnya masih tertulis koneksi sangat bagus lur. Dan impresi dari yang komen di MRK Live katanya bagus dan enggak buffering sama sekali. Ini mantep banget sih lur. Dan untuk performa access point modenya atau area hotspot yang diberikan ketika si Orbit Star A1 ini menjadi access point, saya belum coba, tapi saya yakin ini tidak akan jauh beda dengan Orbit Star 2 yang sudah saya pernah bandingkan dengan Advanced CPE di beberapa waktu yang lalu lur. Monggo silahkan ditonton videonya.
Sekarang kita cek web UI-nya lur, dan seperti biasa kalau sedulur semuanya pengen masuk ke web UI, router kalian harus di reset dulu melewat tombol resetnya ya. Silakan di reset dulu dan baru kita nanti akan bisa masuk ke web UI-nya. Yuk kita masuk ke web UI-nya lur. Nah, untuk masuk ke web UI sedulur semuanya bisa melihat di bagian belakang router itu ada IP-nya, ada username dan passwordnya ya lur ya. Nanti kita masuk ke web UI-nya sesuai dengan perintah tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke IP-nya yaitu 192.168.8.1. Di sini kita masuk ke settingannya dengan mengklik login ya. Username-nya admin dan passwordnya admin lur. Lalu ini adalah settingan utama dari web UI-nya lur. Ada banyak informasi dan status yang bisa kita cek di sini ya. Di sini juga ada pesannya ya lur ya. Jadi kita bisa ngecek pesan yang ada di kartu Orbit tanpa harus melepaskannya terus memindah ke HP. Kita masuk ke quick setting dulu ya. Di sini kita bisa mengganti nama WiFi dan menghide WiFi dulur semuanya. Lalu kita ke device setting, kemudian connected device. Di sini kita bisa melihat device apa saja yang terkonek melalui router kita, dan kalian juga bisa ganti namanya di sini. Saya ganti jadi PC Nanang MRK misal ya. Sekarang kita ke advanced setting. Yang pertama ada DHCP. Ini kita bisa menyeting DHCP server router kita ya. IP poolnya mau kita mulai dari mana sampai berapa gitu ya. Lalu ada USSID, ini saya belum ngulik. Terus pin management saya juga belum ngulik ini apa. Terus static IP, ini kita bisa memberikan IP secara static. Kemudian ada DDNS, ini kalau nggak salah kita bisa meremote device yang terkoneksi ke router dari luar jaringan lur. Terus yang terakhir ada cell locking, ini fitur boleh-boleh sih lur, karena ini kadang di modem lain tidak ada fitur cell locking. Ini kita bisa melok frekuensi yang bagus di tempat kita. Di sini saya menggunakan bantuan aplikasi Android Net Monitor untuk mengetahui frekuensi paling stabil di tempat saya dulur. Ini contoh saja ya. Ini saya menangkap frekuensi B40 atau 2300 dengan frekuensi 38948 dan sel ID-nya di sini tertulis 129. Tinggal kita apply dan routernya akan restart lur. Setelah hidup kita akan terkunci di frekuensi 2300 dengan sel ID 129. Lalu kemudian di internet setting ada network selection. Kita bisa mengatur router ini menjadi 4G only atau 3G dan lain-lain. Dan di tab ke APN kita bisa mengganti APN router kita ya. Kemudian untuk statistik setting ini nggak tahu sih untuk statistik apa ya. Lalu di WiFi setting kita bisa menyeting jaringan WiFi-nya. Sekarang kita langsung masuk ke firewall ya lur ya. Di sini ada port filtering dan port mapping. Ini kayaknya berfungsi untuk ngatur port sih. Untuk kalian yang suka gaming kayaknya sih penting. Cuman saya belum ngulik lebih jauh. Nanti next time lah ya. Lalu ada port forwarding. Ini untuk kita bisa meremote misal CCTV yang terkonek ke Orbitstar A1-nya. Kita bisa meremote melalui jaringan di luar router itu dengan port ya dulur. Terus di sini ada URL filtering. Ini untuk memblok situs tertentu. Misal di sini saya mau memblok situs kampus saya ya, walisongo.ac.id. Dan tinggal saya save apply. Maka kalau saya mengakses walisongo.ac.id di sini, di router ini cuman muter-muter dulur. Ini saya coba delete URL-nya dan oke, sudah bisa lagi ya. Kemudian ada rate limiting, ini kita bisa mengatur kecepatan internet yang terhubung ke router Orbitstar A1-nya ya dulur ya, melalui IP address. Di sini saya contohkan pakai IP dari PC Nanang MRK ini, tak copy kemudian tak paste di sini dan saya masukkan ke oh ya, sebelumnya kita tes speed dulu lur. Sebelum di limit kita dapat kecepatan unduh 6217 MB ya, dan unggahnya 6,32 MB per second. Oh ya, karena untuk melimit di sini satuannya kilobyte dan di test speed adalah megabit, maka saya akan convert dulu. Berarti kita kira-kira ya, kita mau convert berapa? 500 KB lah. 500 KB berarti nanti kita akan dapat speed test kurang lebih 3,9 MB ya lur ya. Yuk kita sekarang masukkan 500 KB. Oke, sudah masuk dan kita tes speed lur. Dan speed testnya berhasil terlimit lur, meskipun tidak seakurat yang kita inginkan. Itu tadi review web UI dari Orbitstar A1-nya lur, dan beberapa fitur yang ada di Orbitstar A1 ini dulur. Oh ya, saya sudah mencoba memasukkan beberapa kartu lain selain Telkomsel. Di sini saya coba pakai M3. Ternyata tidak bisa ya lur. Ini berarti hanya support untuk Telkomsel HD.
kesimpulannya Orbit Star A1 ini router boleh-boleh sih lur ya. Performanya oke dan fiturnya juga banyak. Nggak jelek-jelek banget kok, dan bahkan nggak jelek kok router si Orbit Star A1 ini. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama si Orbit Star A1 ini nggak ada eksternal antenanya. Kemudian tidak ada fitur VPN-nya. Jadi kalau kita mau main pakai L2TP atau PPTP, kita tidak bisa menggunakan fitur tersebut karena tidak ada. Dan kemudian kita tidak diizinkan untuk menggunakan kartu dari provider lain, alias hanya bisa pakai Telkomsel saja ya dulur. Dan kalian tahu bahwa paketan Orbit, Anda tahu sendirilah ya. Overall kalau menurut saya sendiri sih router Orbit Star A1 ini boleh lur. Bisa dipertimbangkan dengan catatan-catatan yang sudah saya sampaikan tadi ya dulur ya. Bener kata marketingnya kemarin waktu WA saya, router Orbit Star A1 ini jadi solusi paling murah untuk kalian yang pengen jajan Orbit. Itu saja review dan unboxing singkat tentang router Orbit Star A1 ini dulur dari Nanang MRK. Nanti kita sambung tentang eksperimen terhadap Orbit Star A1 ini di next time ya, dan lain waktu ya. Nanti kita comparekan atau kita ngulik fiturnya jauh lebih dalam, itu di next video. Kalau sedulur semuanya ada pertanyaan atau mungkin pendapat tentang Orbit Star A1 ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dulur. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.